Menantu yang super gila. Bab 8. Ye Hao awalnya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika dia melihat San Hao yang seperti ini, dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi berjalan ke Ren Xue dan berkata, "Apakah kamu ingin pergi bersama? Takut masalah nanti." Ini. Ren Xue ragu-ragu untuk sementara waktu. Meskipun dia memiliki hubungan yang baik dengan Ye Hao ketika dia belajar, tetapi malam ini jelas merupakan pengadilan rumah San Hao yang. Jika dia pergi sekarang, dia akan terlalu tersinggung oleh San Hao yang, kan? Di sisi lain, San Hao yang melihat bahwa Ye Hao tidak hanya tidak turun pertama kali, tetapi juga berlari untuk bertemu dengan teman sekelasnya yang cantik. Pada saat ini, wajahnya menjadi semakin jelek dan dia menatapnya dan berkata, "Siswa Ye Hao, tidak apa-apa jika kamu tidak turun, sekarang kamu masih ingin tidak tahu malu. Singkirkan teman sekelas kami yang cantik, kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu orang yang sukses? Jangan lupa, kamu menantu dari rumah ke rumah, dan kami merasa malu sekelas dengan orang-orang sepertimu." "Ya, salah satu teman sekelas kami adalah satu. Semua orang sangat baik, bagaimana kamu bisa begitu memalukan Ren Xue? Dia adalah menantu dari pintu ke pintu, kamu tidak boleh tertipu olehnya." Malam ini adalah pengadilan rumah San Hao yang. Teman-teman sekelas ini telah berada di masyarakat selama beberapa tahun, tetapi mereka tidak pandai kentut, tetapi mereka sangat pandai menyanjung. Ye Hao mengerutkan kening, jika bukan karena takut Ren Xue terlibat dalam beberapa saat, dia benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong di sini. Pada saat ini, ketika San Hao yang melihat Ye Hao dan tidak pergi, dia merasa kehilangan muka. Dia mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke atas meja, dan mencibir, "Pelayan, bayar tagihannya dulu, karena jika orang tidak menyerah, maka biarkan dia melihat bahwa makanan ini adalah sesuatu yang tidak mampu dia beli sepanjang hidupnya." Melihat tindakan San Hao yang, banyak orang tersentak. "Kartu perak. Ini adalah kartu perak bank," katanya, "hanya orang dengan aset di atas 1 juta yang bisa mengajukannya." Tak disangka, San Hao yang memiliki prestasi seperti itu di usia yang masih sangat muda, sungguh luar biasa. Di sisi lain, Ye Hao, meskipun dia miskin dan tidak berguna, bagaimana kesenjangan antara orang-orang bisa begitu besar? Benar saja, ketika dia melihat kartu perak ini, bahkan Song Wenwen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat San Hao yang beberapa kali lagi, tetapi dia tidak bisa melihat seberapa mampu orang ini. Melihat mata si cantik yang menyetujui, wajah San Hao yang menjadi lebih puas diri. Pada saat ini, dia menatap Ye Hao dan melanjutkan, "Tidak. Saya tiba-tiba berubah pikiran lagi. Pelayan, makanan malam ini adalah tagihanku, kecuali untuk porsinya. Selain itu, bagian orang lain dihitung di kepalaku, jadi kamu bisa memberiku 2 tiket." Pelayan itu mengangguk dan turun untuk memainkan tiket. Termasuk Ren Xue, menatap Ye Hao dengan sedikit keengganan saat ini. "Apakah tidak apa-apa untuk pergi sekarang? Makan malam ini diperkirakan menelan biaya puluhan ribu, dan konsumsi per kapita pengunjung lebih dari 1000. Bisakah Ye Hao mengeluarkannya seperti ini?" Memikirkan hal ini, Ren Xue menghela nafas tetapi diam-diam mengeluarkan kartu banknya. Bahkan demi teman sekelas lamanya, dia harus melunasi tagihan untuk Ye Hao agar dia tidak malu. Pada saat ini, saya melihat pelayan memegang kartu tadi,
diikuti oleh orang seperti manajer yang berjalan cepat ke kamar pribadi. Pelayan itu membungkuk meminta maaf pada San Hao Yang dan berkata, "Tuan, maaf, tetapi saldo di kartu Anda tidak mencukupi. Ada jutaan, Anda memberitahu saya bahwa saldo tidak cukup. Kali ini konsumsinya adalah 1,8 juta, kecuali untuk pria yang perlu menjaga dirinya sendiri, Anda harus memberi 1,7 juta. PFFT." Mendengar nominal ini, Ye Hao berhasil menahan tangannya tawa, kasar dan tidak sopan. San Hao yang ini hanya bisa dikatakan benar-benar bekas. 2 botol anggur yang baru saja muncul tidak diketahui orang lain, tetapi Ye Hao mengetahuinya. Itu adalah Yiten Tirten yang terkenal, anggur kerajaan terkenal asal Prancis. Harga ecerannya sekitar 800.000 yuan. Baru saja, San Hao yang meminta 2 dan harganya telah melebihi 1,6 juta. San Hao yang sangat takut sehingga dia bangun saat ini, dia menunjuk ke pelayan dan berkata, "Apakah kamu bercanda? Kami hanya memiliki 20 orang di sini, dan kami makan hampir 2 juta. Konsumsi per kepala adalah 100.000. Ayo, cepat panggil manajermu, aku ingin melihat seberapa gelap hotelmu." Pelayan itu menghela nafas, seolah dia sudah menduganya, mundur setengah langkah, dan berkata, "Ini manajer kami." "Oke." Menatap di manajer berpakaian bagus di depannya, San Hao yang berteriak, "Apakah hotel Anda akan melakukannya? Konsumsi per kapita adalah 100.000. Apakah Anda tahu siapa saya? Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu." San Hao yang segera menjadi marah dan meraih baju manajer. "Kamu punya anggur lebih dari 800.000 yuan? Kalaupun ada, siapa yang mau yang semahal itu? Percaya atau tidak, aku akan memanggil polisi." Mengendalikan emosinya, dia perlahan melemparkan milik San Hao yang tangannya ke pinggang. Dia telah berada di posisi ini selama beberapa tahun, dapat dikatakan bahwa dia telah bertemu banyak orang kaya di kota Nanhai, tetapi orang seperti ini yang ingin berpura-pura punya uang benar-benar baru pertama kali dia temui. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan, izinkan saya menjelaskan beberapa hal kepada Anda. Pertama, Anda menginginkan anggur terbaik di hotel kami, dan kami akan menyediakannya. Kedua, sebelum menyajikan anggur, pelayan kami juga ingin mengingatkan Anda untuk mencantumkan harga 2 kali, tetapi Anda tidak peduli. Ketiga, hal ini dibuktikan dengan catatan pemantauan. Jika Anda ingin memanggil polisi, silakan lakukan sendiri." Suara jatuh. Manajer bertepuk tangan beberapa kali. Boom, pintu ruang pribadi ditendang terbuka, dan selusin pria kuat dengan kaos dalam bergegas masuk, semuanya penuh sesak napas. Sejak satpam melaporkannya, manajer merasa bahwa seseorang akan membuat masalah, jadi dia hanya membawa penjaga keamanan. San Hao yang jatuh dengan keringat dingin, dia bergidik sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, "Di mana bosmu? Aku ingin melihat bosmu." "Kamu menjalankan toko gelap." "Toko gelap?" Seorang pria muda dengan kemeja putih, dengan kepala terselip dan 2 bola kekuatan pergelangan tangan di tangannya, masuk dengan setengah tersenyum. Dia memakai sepasang kacamata berbingkai emas. Dia terlihat merendahkan, tapi dia jahat dan menakjubkan, membuat orang terkesiap tanpa sadar ketika mereka melihatnya. Pemilik Hotel Platinum, Wu Xiaohu, dianggap sebagai tiran dalam masyarakat campuran laut Cina Selatan. Hotel Platinum ini adalah salah satu propertinya. San Hao yang awalnya ingin memarahi,
Tetapi saat ini keringat di wajahnya terus berjatuhan. Ini Wu Xiaohu. Orang-orang di jalan. Dia hanya mengatakannya dengan baik, mengatakan bahwa Xiang Dong Liu dan Wu Xiaohu adalah teman, tetapi dia sebenarnya tahu bahwa Xiang Dong Liu adalah kentut di depan Wu Xiaohu. Bagaimana dia bisa menjadi pria pekerja berkelas? Melihat bos datang, manajer berkata dengan dingin, "Tamu ini, saya melihat bahwa Anda dapat mengambil kartu perak ini dan membuang kunci mobil Audi, dan Anda bukan seseorang yang tidak mampu membelinya. Anda menginginkan yang terbaik anggur sendiri, 2 botol sekaligus tidak mau mengakuinya sekarang? Jangan berani, jangan berani." San Hao yang berkata dengan cepat, kami memberi uang." Saat dia berkata, dia melihat teman-teman sekelasnya untuk meminta bantuan masing-masing 1 juta. Ini adalah kekayaan bersih yang telah dia kerjakan dengan keras selama beberapa tahun terakhir. Mobil Audi masih meminjamnya, dan sekarang biarkan dia mengambil hampir 2 juta ini, bagaimana mungkin? Dia masih menggembar-gemborkan teman-teman sekelasnya sekarang, dan sekarang mereka semua melihat ke arah lain. Baru saja, anakmu akan berpura-pura menjadi anggur paling mahal. Apa maksudmu sekarang? Ingin kami membayar? Mustahil. Melihat mereka seperti ini, Wu Xiaohu tidak bisa melihat di mana dia berada. Dia berjalan perlahan, mengulurkan tangan dan menepuk wajah San Hao yang 2 kali, dan berkata, "Nak, jika kamu tidak punya uang, jangan belajar berpura-pura, jadilah orang yang rendah hati, mengerti?" Ya, saya bisa mengabaikan tagihan malam ini." Wu Xiaohu tersenyum. "Tapi hanya ada 1 syarat." "Kamu bilang." "Katakan." "Aku harus melakukan yang terbaik." San Hao yang tersanjung. Wu Xiaohu memiliki ekspresi tegas di wajahnya, dan berkata dengan ringan, "Biarkan dia dan dia tinggal bersamaku." Matanya menyapu Song Wenwen, dan kemudian jatuh pada Ren Xue. Kedua gadis itu seksi dan murni. Bab 9. San Hao yang tertegun, "Ini tidak setuju. Saya tidak berani. Saya tidak berani." "Kakakku, Anda bersenang-senang, selamat bersenang-senang." Setelah dia selesai berbicara, San Hao yang tidak berani melihat ekspresi Song Wenwen saat ini, tetapi hendak melarikan diri sambil memegang kunci di atas meja. "San Haoran, kamu bajingan." Song Wenwen gemetar karena marah. Dia tidak menyangka San Hao yang tampak seperti anjing, menjadi sia-sia. Dan teman sekelas lainnya juga pemalu, semuanya tampak seperti mereka. Takut terbakar. Yi Hao adalah satu-satunya di ruangan itu dengan wajah kosong, bukan karena hal lain, tetapi karena Wu Xiaohu ini diam-diam dikultivasikan olehnya ketika dia berada di keluarga Yi. Pada awalnya, Wu Xiaohu keluar untuk bergabung dengan masyarakat pada usia muda, tetapi dia tidak punya uang dan tidak punya kekuatan. Dia hampir mati dibacok di jalan beberapa kali. Begitu Yi Hao bertemu dengannya dan mengira dia adalah seorang yang mempunyai karakter, jadi dia menariknya pergi. Tanpa diduga, hanya dalam beberapa tahun, Wu Xiaohu ini telah berkembang dengan sangat baik. Tapi Yi Hao tidak bermaksud untuk mengenali orang. Setelah bertahun-tahun, dia bukan lagi pewaris keluarga Yi, dan Wu Xiaohu ini mungkin tidak mau mengenali dirinya sendiri. Pada saat ini, Wu Xiaohu yang memiliki ekspresi jahat di wajahnya, akhirnya melirik orang lain di ruangan sesuka hati. Tetapi ketika matanya menyapu Yi Hao, seluruh orang sedikit terkejut. Saat berikutnya, wajahnya berubah, kesombongan, dominasi,
dan roh jahatnya menghilang dalam sekejap. Sebaliknya, dia mengambil 3 langkah dan 2 langkah, berjalan cepat ke sisi Yi Hao, menurunkan tangannya dan berkata dengan suara rendah, "Anak muda, Tuan Yi Hao, ternyata kamu ada di sini. Aku tidak memiliki mata, tolong maafkan aku." Pada saat ini, semua orang di seluruh ruang pribadi tercengang. Wu Xiaohu, yang tadi sangat arogan, bisa membunuh bos sosial mereka dengan mengangkat jarinya. Pada saat ini, dia benar-benar berdiri di samping Yi Hao dengan wajah hormat, seperti siswa sekolah dasar yang mendengarkan instruksi guru. Bahkan bawahan Wu Xiaohu pun terkejut. "Kapan Anda merasa begitu kagum pada seseorang?" Yi Hao adalah satu-satunya di tempat kejadian yang tenang dan tidak melihat kesenangan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Lama tidak bertemu. Setelah waktu yang lama, Yi Hao menghela nafas, mengulurkan tangan dan menepuk pundak Wu Xiaohu. "Lupakan saja, bagaimanapun juga, mereka semua adalah teman sekelasku." Wu Xiaohu tampak bersemangat. Segera, para siswa yang terlihat aneh semuanya terlindas. Di samping itu, di luar Hotel Platinum, semua siswa terkejut. Ren Xue bahkan bergumam, "Saya tidak berharap Yi Hao membantu kami keluar dari pengepungan, tetapi bagaimana dia tahu pemilik Hotel Platinum?" Seng Wenwen juga berkata dengan lembut, "Apakah kita semua menyalahkannya? Sebenarnya, dia sangat kuat. Bagaimana mungkin membuat kesalahan?" San Hao yang di samping dalam keadaan malu saat ini, dan dia kehilangan terlalu banyak wajahnya malam ini, dan sekarang dia harus menyelamatkannya tidak peduli apa. Begitu. Orang ini Yi Hao pasti pemegang anggur. Dia sudah berkolusi dengan Hotel Platinum ini, dan ingin menipu uang semua orang, kata San Hao yang pahit. Ren Xue mendengus, "Sepertinya dia ingin menipu uangmu. Kenapa dia membiarkanmu keluar?" "Itu bukan karena dia mendengarku mengatakan bahwa dia akan memanggil polisi, jadi dia takut." "Ya, kalau tidak, bagaimana bisa masalah ini diselesaikan dengan mudah?" "Yi Hao, bajingan ini. Masalah ini belum berakhir." San Hao yang berkata dengan getir. Siswa lain saling memandang dan berpikir itu masuk akal. Ini belum berakhir. Yi Hao, menantu yang datang ke pintu, bahkan menipu teman-teman sekelasnya. Lain kali aku bertemu dengannya, aku ingin dia terlihat baik. Terkutuklah, tidak seseorang berani pergi ke Platinum Hotel untuk menemukan lagi Yi Hao bermasalah, tapi setelah berteriak sebentar, dia berjalan pergi dengan putus asa. Setelah Song Wenwen menolak Audi San Hao yang, dia memanggil Porsche, dan setelah beberapa saat, debu terbang, hanya menyisakan San Hao yang menggertakkan giginya. Sisi lain di ruang pribadi hotel, hanya ada Yi Hao dan Wu Xiaohu saat ini. Wu Xiaohu berdiri dengan kepala tertunduk, tetapi dia masih melihat keluar jendela dan berkata dengan dingin, "Tuan, orang-orang ini sangat tidak mengerti. Apakah Anda menginginkan saya untuk lupakan saja?" Yi Hao tersenyum dan tidak melepaskannya. Dalam hatinya, jika bukan karena Ren Xue malam ini, dia akan sangat malas. "Ya." Wu Xiaohu tidak berani membantah. "Tuan, di mana Anda sekarang? Saya belum dapat menemukan Anda dalam beberapa tahun terakhir. Anda akan mengetahuinya perlahan. Ingat, di masa depan ketika kamu bertemu denganku, panggil saja aku dengan namaku." Yi Hao secara khusus memperingatkan. Sementara dia berbicara, telepon lama Yi Hao berdering lagi. Yi Hao mengangkat telepon dan meliriknya, dengan garis-garis hitam di seluruh kepalanya, dan berkata, "Ini rusak, saya harus pulang untuk membersihkan."
Xiao, tunggu, aku memilikinya. Aku akan menemukanmu lagi. Saat suara itu jatuh, Ye Hao telah mengendarai keledai listrik kecilnya dan berlalu di bawah mataku, sambung Xiao. Bab 10. Pagi-pagi keesokan harinya, Ye Hao mengendarai keledai listrik kecilnya ke kawasan bisnis paling makmur di kota Nanhai dengan rambut acak dan mata mengantuk. Perusahaan investasi YI berada di lokasi utama di area ini. Ye Yuanjia telah meneleponnya tadi malam, mengatakan bahwa prosedur serah terima perusahaan telah selesai, dan bahwa perusahaan akan menjadi miliknya setelah dia pergi untuk menandatangani hari ini. Bagaimanapun, itu adalah perusahaan yang ditukar dengan 10 miliar yuan, jadi Hao masih sangat tertarik. Tidak, dia datang ke sini pagi-pagi sebelum dia bahkan bisa sarapan. Ketika dia datang ke lantai bawah perusahaan, Ye Hao tidak bisa berkata-kata. Itu memang daerah paling makmur di kota Nanhai. Benar-benar ada banyak mobil mewah di sini. Melihat sekeliling perusahaan, Ye Hao akhirnya melihat bahwa ada tempat parkir di gerbang. Akibatnya, tepat setelah mobil listriknya diparkir, dia mendengar suara rem. Lalu ada ledakan, Porsche langsung menghempas keledai listrik kecil Ye Hao ke udara. Sialan. Ye Hao terdiam, keledai listrik kecilnya benar-benar dalam masalah. Seseorang mencuri baterai beberapa hari yang lalu dan ditabrak Porsche hari ini. Namun, mobil mewah adalah mobil mewah, dan Porsche memiliki beberapa goresan lagi. Sekarang bagian belakang keledai listrik kecil saya tergores, dan diperkirakan tidak dapat dikendarai. Keledai listrik kecil yang telah mengikuti saya selama 3 tahun, Ye Hao benar-benar ingin menangis tetapi tidak memiliki air mata. Keledai listrik kecil ini sangat emosional. Oke, pada saat ini, ada juga banyak orang di sekitar, semuanya menunjuk pada kesenangan. Anda harus tahu bahwa Porsche bernilai banyak uang. Keledai listrik kecilnya ini takut dia tidak mampu menjual dirinya sendiri. Bagaimana kamu mengendarai mobil? Seorang wanita cantik mendorong pintu Porsche dan berjalan ke bawah, langsung menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Wow! Mata banyak orang di sekitarnya berbinar. Wanita ini mengenakan pakaian bisnis yang halus, dengan sepatu hak tinggi di bawah kakinya. Wanita cantik seperti itu adalah fokus kemanapun dia pergi. Seng Wenwen. Ye Hao tersenyum. Itu kebetulan. Dia tidak menyangka akan bertemu teman sekelas lamanya di hari pertama dia masuk kerja. Meskipun dia menabrak dirinya sendiri, keledai listrik kecilnya dianggap dibuang, tetapi demi teman-teman sekelasnya yang lama, Ye Hao tidak berniat untuk mengejarnya, dan hendak naik untuk menyapa, tetapi Song Wenwen juga melihatnya saat ini. Ini kamu, Ye Hao? Kenapa kamu ada di sini? Tanda petik. Hati Song Wenwen menegang. Ye Hao ini selingkuh dengan teman-teman sekelasnya di Platinum Hotel tadi malam. Mengapa dia mengikutinya hari ini? Apakah untuk menipu seseorang? Memikirkan hal ini, gigi Song Wenwen gatal karena kebencian. Dia membeli Porsche-nya dengan pinjaman dan harganya lebih dari 700.000 yuan. Dia biasanya sangat menghargainya. Tidak tahu berapa harganya. Ye Hao, kenapa kamu tidak belajar dengan baik? Kamu seorang sarjana. Song Wenwen agresif dan preemptif. Yah, kamu menabrakku. Oke. Ye Hao terdiam. Saya pikir semua orang adalah teman sekelas. Jadi mengapa Anda mengatakan saya menabrak Anda? Apa yang terjadi? Pada saat ini, seorang pria paruh baya yang kuat berjalan mendekat. Dia adalah kapten keamanan perusahaan, dan dia membawa sekelompok penjaga keamanan yang mengancam. Melihat pemandangan di depannya,
Kapten keamanan mengenali Song Wenwen dan dengan cepat berkata, "Manajer Song, apa yang terjadi?" Song Wenwen dikabarkan akan dipromosikan menjadi manajer umum. Kapten keamanan ini tidak sabar untuk menemukan kesempatan untuk menyanjung dia berlutut dan menjilati. "Bagaimana menurutmu?" Song Wenwen berkata dengan dingin. Kapten keamanan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, manajer Song. Jika ada seseorang yang menabrak Anda, saya pastikan dia tidak dapat menghubungi kami di sini. Saya akan menyelesaikannya." Sambil berbicara, dia berjalan ke Yihao, menendang keledai listrik kecil Yihao, dan meraung, "Apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu tahu ini adalah tempat parkir khusus untuk perusahaan investasi YI kami? Kendaraan listrik tidak diperbolehkan parkir di sini. Menyingkirlah." Yang mulia, siapa yang membuat peraturan ini?" Yihao berkata dengan dingin. Dia tidak marah pada awalnya, tetapi ketika dia melihat seseorang menendang keledai listrik kecilnya, dia juga tidak marah. Siapa yang melakukannya? Tentu saja itu Lao Tzu. Kapten keamanan berkata dengan dingin, "Berhentilah berbicara omong kosong, ganti rugi uang dan minta maaf kepada manajer Song, atau saya akan mengirimmu ke kantor polisi hari ini." Mendengar kata-kata kapten keamanan, Song Wenwen merasa sedikit mengerutkan kening. Dia berkata, "Lupakan saja, itu tidak mudah baginya, biarkan dia ganti rugi uang, dan jangan kirimkan ke kantor polisi." Yihao melirik Song Wenwen, tidak berharap dia memiliki sedikit kebaikan. Tetapi dia masih menunjuk ke keledai listrik kecilnya di tanah berkata dengan acuh tak acuh, "Buka matamu dan lihat dengan jelas, aku berhenti di posisi ini dulu, lalu dia menabrakku, aku tidak memintanya untuk ganti rugi uang, itu dianggap sopan. Kamu ingin aku ganti rugi uang, Anda sakitkah? Kamu?" Kapten keamanan menunjuk ke Yihao, "Anak ini memiliki lubang di kepalanya, kan? Mereka bilang mereka tidak akan memanggil polisi. Apa yang kamu pura-pura ada di sini? Siapa yang mengendarai Porsche dan menabrak mobil listrik kecilmu yang rusak?" Setelah menggertakkan giginya, kapten keamanan melanjutkan, "Wah, Anda bisa melihat dengan jelas, ini adalah tempat parkir khusus perusahaan kami, dan orang luar tidak boleh parkir." "Oh, kebetulan sekali. Saya kebetulan bekerja di perusahaan ini." Yihao mengangkat bahu. "Kalau begitu kamu masih berani menyinggung manajer Song. Apakah kamu tahu bahwa pekerjaanmu akan hilang?" Kapten keamanan memandang Yihao dengan kasihan. Melihat bocah ini sangat miskin, pakaiannya semua barang jalanan, dan dia mengendarai keledai listrik kecil, dia seharusnya petugas kebersihan, kan? Menyinggung General Manager Song, saya khawatir Anda bahkan perlu mencuci toilet, kan? Siapa orang ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia tidak takut menyinggung Manajer Song. Ya, dia miliknya sendiri, jadi mengapa repot-repot? Mungkin mereka hanya ingin menarik General Manager Song dengan ini perhatian. Masuk akal. Ternyata kodok itu ingin makan daging angsa. Saya bahkan tidak melihat penampilan saya penuh dengan barang jalanan. Apa yang Anda pikirkan? Karyawan Yishi perusahaan investasi semuanya berbisik pada saat ini. Song Wenwen mengerutkan kening dan berkata, "Anda bekerja di perusahaan kami. Siapa yang merekrut Anda? Mengapa saya tidak tahu? Tetapi dengan sikap Anda, tidak peduli siapa yang merekrut Anda, saya dapat memberitahu Anda bahwa Anda dipecat. Saya tidak menginginkan Anda untuk ganti rugi uang juga, ambil mobil listrik Anda dan keluar." Bersambung.